Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di mata kuliah Fisika Komputasi. Pada sesi yang lalu kita telah membahas tentang gerak dua dimensi, yaitu gerak proyektil dengan hambatan udara, di mana kita telah menyelesaikan persamaan gerak dari benda dalam dua dimensi itu dengan menggunakan algoritma metode Feynman-Newton. Sebagaimana telah kita ketahui pada sesi-sesi yang lalu. Kita juga sudah sampai pada bagaimana menyusun algoritma dari metode Feynman-Newton, dan saudara, saya berikan tugas untuk membuat kode program Python dan bagaimana menganalisis atau menginterpretasi dari hasil pemrograman saudara. Saya akan menyampaikan bagaimana kode program dari Python ini untuk algoritma metode Feynman-Newton. Silakan Anda cocokkan apakah sudah sesuai dengan yang saya susun. Bukan berarti harus sama, tapi pada prinsipnya adalah program Anda telah benar dan menghasilkan output yang benar. Pada sesi yang lalu, dalam membuat model persamaan gerak dalam dua dimensi, saya akan sedikit mengulas bahwa ditemukan dua persamaan gerak yang mana bersesuaian dengan arah X dan arah Y pada sistem koordinat Kartesian, di mana persamaan gerak untuk arah X, di mana kita telah memperoleh percepatan gerak pada arah X sebesar min K kalikan dengan V dikalikan dengan Vx per M. Tanda min menunjukkan bahwa dia berlawanan arah dengan arah V-nya. Jika V-nya itu bernilai negatif, maka AX-nya itu bernilai positif. Jika V-nya bernilai positif, maka AX-nya bernilai negatif. Persamaan gerak yang kedua pada arah Y atau komponen percepatan arah Y adalah min K VVY per M min K, di mana K itu adalah CD kalikan dengan rho kalikan dengan A per 2. CD merupakan koefisien hambatan. Ini bergantung dari benda, ya, benda yang jatuh, misalnya bola itu 0,46 dan seterusnya. Rho itu adalah kerapatan udara fluida di mana benda itu bergerak, dan A adalah cross section atau luas penambang melintang dari benda yang bergerak. Jadi bagaimana bentuk benda kita lihat dari tegak lurus dengan arah bersama dengan arah benda bergeraknya. Jadi benda itu dilihat dari arah geraknya secara tegak lurus itu seperti apa. Itu A. Jadi kalau ada bola itu dilihat dari arah geraknya, maka tentu akan berubah lingkaran, ya, seperti itu. G adalah percepatan gravitasi, M adalah massa dari benda. Jadi kalau kita misalnya punya bola, maka tadi A-nya adalah cross sectionnya adalah sebuah lingkaran. Bila bola itu berjari-jari R, maka ya cross sectionnya adalah luas lingkaran PR kuadrat. Kalau itu berupa misalnya kubus, ya berarti adalah sebuah segi 4 seperti itu, luasnya ya berarti panjang kali lebarnya, dan seterusnya bergantung dari cross section dari benda tersebut. Algoritma yang telah kita susun bersama itu sudah kita uraikan pada sesi yang lalu. Pertama adalah menentukan kondisi awal. Silahkan tentukan kondisi awal atau initial condition dari sistem gerak itu, ya, dari sistem itu seperti apa. Nah, misalnya nanti Anda diberikan suatu fenomena gerak yang lain, ya silakan initial kondisinya ditentukan, tetapi algoritma ini akan tetap berlaku. Yang pertama adalah kondisi awalnya. Apa saja kondisi awalnya, variabel apa saja yang harus ditentukan bergantung dari situasi dan kondisi di dalam gerak
sistem gerak itu. Yang kedua, step yang kedua yang penting, kita harus menghitung K ya. Kenapa menghitung K? Karena K ini akan kita gunakan ketika menghitung A ya. Kemudian kita, karena K ini kan bersifatnya adalah nanti tetap tidak berubah, Vx dan Vy kita juga hitung. Kemudian kita mulai looping. Yang pertama adalah kita menghitung V, Ax, Ay ya. V, Ax dan Ay. V-nya apa? Kita lihat dalam pemodelan yang lalu bahwa V itu sama dengan akar dari Ax kuadrat plus Ay kuadrat. Ini sesuai dengan apa yang kita peroleh. Ax-nya adalah sudah kita ketahui bersama, min K V Vx per M. Y-nya adalah min K V Vy per M min K. Nah, V-nya yang penting adalah V mula-mula. V bukan V setengahnya. Kemudian kalau kita membuat output, disinilah tempatnya pada step yang kelima. Apakah Anda pengen menyimpan nilai itu dalam grafik, dalam list misalnya untuk grafik, atau ingin Anda tampilkan di layar, atau Anda ingin cetak misalnya ke dalam printer dan sebagainya, itu di output ini. Kemudian baru kita menghitung X setengah dan Y setengah langkah, di mana X setengah langkah sama dengan X mula-mula ditambah dengan Vx dikalikan dengan H per 2. Ini setengah langkah ya. Demikian pula untuk Y-nya. Kemudian untuk yang step yang ketujuh, kita menghitung Vx setengah ya, Vx setengah dan Vy setengahnya. Dari sini kita akan menghitung V setengah ya. V setengah kalau yang di atas ini adalah V pada saat 0 sebelum ditambah satu step seperti itu. Sedangkan ini adalah yang setengah langkah di depannya. Ini nanti dipakai untuk menghitung X setengah dan AY setengah. Nah, ini tinggal mengganti V-nya V setengah, V half, Vx-nya Vx half, ini V-nya V half, ini Vy-nya Vy half, untuk menghitung Ax half dan Ay half. Jadi Ax setengah langkah dan Ay setengah langkah. Dari sini nanti baru kita akan mengupdate nilai X dan Y, di mana sesuai dengan metode half step atau metode Feynman-Newton, X itu adalah X plus H kalikan dengan V setengah langkah, dan Y sama karena ini posisi, maka posisi Y ditambah dengan H dikalikan dengan Vy, V arah Y, kecepatan arah Y setengah langkah. Kemudian kita mengupdate nilai Vx ya, tentu Vx-nya, Vx dan Vy-nya kita bisa melakukan perhitungan seperti biasa bahwa V itu adalah V mula-mula ditambah dengan H kalikan dengan AY-nya, AY setengah langkah, AX-nya juga AX setengah langkah, seperti itu. Kemudian kita increment T ya, T-nya kita increment, kita tambah dengan time step-nya H. Nah, kemudian kita cek apakah loopingnya selesai, baik itu menggunakan T max atau menggunakan posisi sebagai kontrol dari looping itu ya. Bagaimana kita bisa membuat program berdasarkan algoritma ini? Mari kita lihat bersama-sama. Ya, mari kita lihat program berikut ini. Kita seperti biasa, kita menggunakan matplotlib untuk nantinya kita gunakan menyusun atau menggambarkan atau memvisualisasi, memplot dari besaran-besaran yang kita inginkan, misalnya posisi, misalnya kecepatan atau percepatan dari benda. Kemudian kita import juga membutuhkan modul NumPy ya. NumPy ini untuk numerical Python, dan kita juga mengimport legend handler. Ini dipakai untuk kita menggunakan legend ya, legenda ya. Yang pertama tadi adalah kita harus melakukan inisialisasi ya. Inisialisasi itu adalah kita membuat atau
menentukan nilai-nilai awal dari besaran-besaran yang kita perlukan. Misalnya kita punya diameternya adalah 6 kali 10 pangkat min 2 meter atau 6 cm ya, 6 cm. Kemudian masanya adalah 0,1 kg. V mula-mula adalah 25 meter per sekon. Ya, kemudian sudut elevasinya dalam derajat ya. Ini dalam derajat, 37-nya elevasi dalam derajat. V0-nya adalah 25 meter per sekon. Cukup cepat ini. C-nya adalah 0,46 ya, 0,46 ini untuk bola misalnya. Rho-nya 1,2, ini adalah kerapatan udara. G-nya kita pilih 9,8 dan H-nya adalah 0,05. Ini initial condition. Jika diperlukan nilai-nilai kondisi awal yang lain, Anda dapat menuliskannya di step 1 ini. Step kedua, kita menentukan K. Kita menghitung K ini sebagai, karena nilainya nanti tetap tidak pernah berubah ya, kita hitung saja. K sama dengan C kalikan dengan Rho dikalikan dengan Pi dikalikan dengan D kuadrat per 8M. Loh, dari mana kok ada 8M di sini? Kita tahu tadi yang dalam model kita sudah punya bahwa K itu kan C kalikan dengan Rho dikalikan dengan A ya, A per 2M. Kalau ini kita lihat bahwa A-nya adalah PR kuadrat. Ini D-nya adalah diameter, karena R adalah D per 2, maka kalau dikuadratkan menjadi R per 4. R kuadrat per 4 berarti 4-nya kalikan 2 menjadi 8 kalikan dengan M, seperti itu. Ini saya kira sudah oke. Jadi Anda sudah tidak ada masalah lagi. Di sini saya memasukkan langsung masanya di sini ya. Kalau dalam algoritma ini M-nya dipisah, tidak dalam K, tapi saya memasukkan dalam K saja karena M-nya juga tidak berubah. Jika M-nya berubah maka nanti bisa dikeluarkan seperti itu. Karena dalam hal ini M-nya tetap, maka saya memasukkan ke dalam K. Berikutnya kita menghitung V sekarang dalam arah X, komponen V dalam arah X. V mula-mula dikalikan dengan N dengan cos ya, cos theta. V cos theta, karena nilai elevasi dalam bentuk derajat kita harus ubah dalam bentuk radians. Kita bisa memanfaatkan fungsi yang sudah tersedia di NUMBI, yaitu radians. Radians itu adalah mengubah dari derajat ke bentuk atau radians ya. Kalau dalam kita mengubah dari radian ke degree, ya degree seperti itu ya. Demikian untuk VY-nya kita juga ubah. T max-nya kita tentukan misalnya 2,85, T-nya mula-mula 0. Ini nilai X-nya mula-mula posisi 0, Y-nya mula-mula 0 juga. Ini bisa kita lihat, bisa kita tentukan misalnya, oh ketinggian mula-mulanya tidak 0 tapi di atas menara 10 meter misalnya. Bagaimana dengan geraknya? Ini bisa kita ubah-ubah nantinya. Ini sementara kita buat seperti itu. Ini untuk menampung dari list, saya menampung dalam F, TF, dan YF karena saya hanya menggambarkan F, YF-nya saja. Kemudian ini step yang ketiga adalah kita looping sampai nanti step ke-12. Saya menggunakan tidak Tmax, tapi saya menggunakan YFN lebih besar dari sama dengan 0. Artinya saya membuat kondisinya adalah akan di looping manakala dia masih di atas tanah ya, di atas 0 seperti itu ya. 0 itu artinya YFN itu di atas di permukaan tanah. Kita lanjutkan ke step yang keempat, menghitung V. Kemudian kita menghitung A untuk arah X dan A arah Y. Saya menyimpulkan dengan Fn ini untuk membedakan nanti untuk A half step dan V half stepnya.
Jadi kalau V inilah V pada poin tidak setengah langkah, tapi poin 1, 2, 3, dan seterusnya. Nanti kalau yang setengah langkah saya beri notasi half, seperti itu. Kemudian kita juga sudah sampai ke step yang kelima, kita outputkan. Kebetulan saya hanya mengoutputkan T, X, dan Y saja. Ini Anda boleh nanti menambahkan misalnya untuk melihat X-nya atau V-nya seperti apa, Vx, Vy-nya seperti apa. Misalnya Anda nanti mau menambahkan A-nya, AFX, AVY-nya seperti apa, boleh, silakan nanti ditambahkan di sana. Nah, berikutnya kita langkah yang keenam adalah menghitung X half, jadi X setengah langkah dan Y setengah langkah, seperti ini. Kemudian step yang berikutnya kita akan menghitung V, ya, kecepatan arah X dan arah Y untuk setengah langkah, karena kita menggunakan A, ya, kita menggunakan A setengah langkah. Dari situ Fx half dan Fy half sebagai kecepatan setengah langkah, kita akan menghitung berapa kecepatan setengah langkahnya. Kita tahu tadi bahwa kecepatan setengah langkah itu sama dengan akar dari Fx setengah langkah kuadrat ditambah dengan Vy setengah langkah kuadrat. Dari sini kita akan bisa menghitung AX setengah langkah dan AY setengah langkah dengan hanya mengganti V dan Vx dan V dengan Vy-nya, seperti itu. Langkah yang ke-9 adalah langkah yang utama, di mana kita mengupdate nilai X dan Y, di mana X dan Y itu adalah X mula-mula ditambah dengan H dikalikan dengan V setengah langkah, dan Y itu adalah Y mula-mula ditambah dengan H dikalikan dengan V setengah langkah. H adalah time step-nya. Kemudian terakhir kita akan mengubah di langkah ke-10 adalah mengupdate nilai Vx dan nilai Vy-nya, di mana Vx dan Vy-nya itu adalah Vx Vy mula-mula ditambah dengan Ax Ay setengah langkahnya. Kemudian kita increment T-nya seperti itu. Nah, langkah berikutnya kita misalnya mau memplot, ya, kita misalnya mau memplot X dan Y misalnya, ya, kita tentukan X dan Y-nya seperti apa. Bagaimana kalau kita pengen dalam satu layar itu ada beberapa plot gambar, ya, Anda bisa menggunakan subplot, ya, menggambarkan sebagai subplot seperti apa gitu. Oke, coba kalau gini kita run, hasilnya akan seperti apa. Jika video dalam channel ini bermanfaat, silakan like, share, komen, dan jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya.